Legiun kerangka milik Cheng Yu kembali mengalami peningkatan luar biasa. Para kerangka yang sebelumnya bertarung sendiri atau berkelompok kini mendapat bantuan dari saudara-saudara besar mereka, jiwa-jiwa naga. Bahkan menghadapi bos level 36 tingkat neraka, kematian elemental, dengan pertahanan frontal dari jiwa-jiwa naga, mereka bahkan tak mendapat goresan. Mereka bisa perlahan-lahan melemahkan bos. Setelah pertempuran, level Cheng Yu naik menjadi 27. Dan Yi naik menjadi 26. Yi bingung, ini benar-benar salinan tingkat neraka? Kok semudah ini? Cheng Yu menatap kabut ungu di sekitar mereka. Ada sesuatu yang tidak beres. Jelas terasa energi jurang yang sangat kuat di sini, kata Cheng Yu. Mungkinkah energi yang terurai setelah monster-monster itu mati diserap oleh sesuatu yang mengerikan? Setelah menyelidiki, Cheng Yu menemukan bahwa situasinya lebih rumit dari yang diperkirakan. Di depan mereka terdapat sebuah patung yang menyerap energi jurang. Tampaknya, ketika patung itu menyerap energi hingga titik kritis, bos yang sesuai akan muncul. Cheng Yu dan Yi buru-buru meningkatkan level dan peralatan mereka. Energi dalam patung itu memang cepat diserap. Seiring peningkatan energi jurang dalam patung, lingkungan sekitar menjadi semakin aneh. Seperti yang diduga, mekanisme kemunculan bos ini mirip dengan ruang bawah tanah pos terdepan. Dengan ledakan keras, patung itu hancur, dan Raja Macan Tutul Elemental, bos level 36 tingkat neraka, muncul entah dari mana. Patung itu meraung, menunjukkan atribut 4 dimensinya yang luar biasa. Semuanya 15.000. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan, dengan serangan elemental yang dahsyat. Yang lebih mengerikan lagi, vitalitas dan pertahanannya meningkat pesat. Raja Macan Tutul Elemental menerjang mereka berdua seperti gunung yang runtuh. Kekuatan dan kecepatannya yang mengerikan langsung menjatuhkan mereka berdua. Kekuatan sebesar itu, kecepatan secepat ini kecepatan ekstrim, seru Yi. Untungnya ada pelindung kerangka, kalau tidak, akibatnya akan mengerikan. Cheng Yu memegang sabit kematian, diam-diam membaca mantra pemanggilan jiwa, sambil menyuruh Yi bersembunyi. Seketika, roh penjaga pos terdepan muncul, atribut 4 dimensinya setara dengan Raja Macan Tutul Elemental. Cheng Yu langsung mengaktifkan kutukan perlambatan, beberapa rantai jiwa langsung membelit Raja Macan Tutul Elemental, membuatnya tak bisa bergerak. Roh penjaga pos terdepan pun menyerang. Dalam sekejap, kedua bos itu bertempur sengit. Namun, karena atribut 4 dimensi mereka yang seimbang, untuk sementara waktu, tak satu pun dari mereka mampu mengalahkan yang lain. Tak lama kemudian, Cheng Yu menemukan titik lemah Raja Macan Tutul Elemental. Seketika, seluruh legiun kerangka muncul, membantu saudara mereka. Karena roh penjaga pos terdepan menahan serangan Raja Macan Tutul, sang raja tak mampu berbuat banyak, dan serangan legiun kerangka hanya disambut dengan raungan tak berdaya. Pertempuran semakin sengit. Raja Macan Tutul Elemental hanya bisa menyaksikan dirinya dikeroyok hingga mati oleh legiun kerangka. Bahkan Cheng Yu pun tak menyangka kerjasama antara legiun kerangka dan roh penjaga pos terdepan akan seefektif ini. Ia melihat kekuatan jurang dalam tubuh Raja Macan Tutul Elemental perlahan melemah. Namun, detik berikutnya, Raja Macan Tutul Elemental meraung ke langit dan mengaktifkan skill pamungkasnya. Ledakan elemental. Seluruh legiun kerangka terlempar, bahkan roh penjaga pos terdepan nyaris tumbang. Cheng Yu merasakan sesuatu yang aneh, sebuah firasat buruk. Saat debu dan asap menghilang, Raja Macan Tutul Elemental telah menyusut menjadi sekecil anak kecil. Dugaan Cheng Yu terbukti benar. Raja Macan Tutul Elemental bukanlah monster dari jurang, melainkan kumpulan energi murni. Untuk mengalahkannya, mereka harus menghabiskan energinya. Para Skeleton Mage langsung melancarkan serangan dahsyat. Serangan elemental mereka membanjiri Raja Macan Tutul Elemental. Menghadapi serangan dahsyat ini, Raja Macan Tutul Elemental berusaha sekuat tenaga untuk melancarkan sapuan elemental. Dua kekuatan dahsyat beradu. Namun Raja Macan Tutul Elemental hanya bisa berjuang mati-matian. Kekuatan tempur roh penjaga pos terdepan juga sangat luar biasa. Sementara Raja Macan Tutul Elemental berhadapan dengan para Skeleton Mage, roh penjaga pos terdepan menyerang. Raja Macan Tutul Elemental jatuh ke tanah dengan keras. Cheng Yu mendapatkan tongkat elemen tingkat emas, kekuatan mental dan fisiknya meningkat pesat, dan damage semua skillnya meningkat 22%. Namun, pertarungan yang terlalu mudah membuatnya merasa tidak puas. Apakah ini sudah berakhir? Rasanya aneh, bahkan lebih mudah daripada ruang bawah tanah Dragon Front, gumam Cheng Yu. Tiba-tiba, Yi menunjuk ke langit. Cheng Yu, lihat! Cheng Yu mengikuti arah pandangan Yi.
Seorang penyihir elemen manusia muncul di langit di atas medan perang elemen nomor 3. Ia mengenakan topi merah, wajahnya dingin, penampilannya aneh. Jelas, ini adalah Shikigami dari negeri Sakura. Cheng Yu berkeringat dingin menghadapi kekuatan mengerikan ini. Detik berikutnya, sebuah suara bergema di benaknya, "Datanglah menemuiku," untuk berjaga-jaga. Cheng Yu menyuruh Yi Yi menunggu di tempat, sementara ia sendiri pergi menemui pria misterius itu. Namun, saat Cheng Yu bertemu Master Elemen itu, ia terkejut dengan permintaan sang Master. Bunuh aku dengan cepat!" Saat ia berbicara, tongkat di tangannya bergetar. "Karena kau tak bisa memenuhi permintaanku, mati saja." Baru saat itu Cheng Yu menyadari bahwa Elemental Mage ini adalah harta karun sesungguhnya. Level 39, kekuatan mental 40.000 poin. Dengan skill seperti belenggu angin, ledakan api, awan api, dan penghancuran dunia, ditambah kemampuan meningkatkan vitalitas. Tongkat di tangan sang mage berputar dengan kecepatan tinggi, membentuk pusaran energi api dahsyat yang langsung menyerang Cheng Yu tanpa peringatan. Melihat serangan itu, Cheng Yu langsung mengaktifkan perisai kerangkanya. "Mengapa bos tingkat neraka ini adalah manusia?" gumamnya. Naga api itu terlalu kuat. Perisai kerangkanya hancur kurang dari sedetik. Pada saat kritis, salah satu kerangka maju melindungi Cheng Yu. Dengan suara keras, kerangka itu hancur berkeping-keping. Cheng Yu pun kewalahan oleh naga api itu. Ia belum pernah melihat serangan sekuat ini sebelumnya. Apakah ini serangan penyihir hebat dengan 40.000 kekuatan mental? Pikir Cheng Yu. Jika penyihir itu menggunakan kemampuannya sepenuhnya, situasinya akan jauh lebih buruk. Kita hanya bisa melanjutkannya, gumamnya. Seketika itu juga, seorang skeleton warrior muncul mengayunkan pedangnya tanpa ragu-ragu ke arah Archmage. Namun, sedetik kemudian, tongkat Archmage memancarkan cahaya biru. Seketika, perisai sihir yang kuat terbentuk di tubuh Archmage menangkis serangan skeleton warrior seakan memukul baja. Cheng Yu sangat terkejut. Ia belum pernah melihat perisai sekuat itu, bahkan lebih kuat dari pertahanan ksatria terkuat sekalipun. Hanya satu skillnya yang bisa menembus perisai itu. Cheng Yu melambaikan tangannya, diam-diam melantunkan Soul Flame. Bola api biru raksasa menghantam perisai. Perisai Archmage hancur berkeping-keping, dan Archmage tampak ketakutan. Bola api biru itu menerjang, tetapi Archmage tiba-tiba menatap Cheng Yu, tertawa gila. "Haha, ini hebat! Bunuh aku cepat!" "Hanya dengan cara ini kau akan mendapatkan jawaban yang kau inginkan," kata Archmage. Cheng Yu tanpa ragu memanggil 4 Skeleton Mage. "Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaanmu." Para Skeleton Mage melancarkan serangan Ice, Fire, Wind, dan Lightning mereka. Medan pertempuran menjadi kacau. Serangan mereka seperti badai yang mengamuk. Gelombang demi gelombang Skeleton Warrior menyerbu, mengepung Archmage. Tiba-tiba, anak panah energi ungu melesat, Silence, skill Archmage yang digunakan untuk menahan keempat Skeleton Mage. Saat Skeleton Mage terhenti, Archmage mengangkat tongkatnya, langsung membelenggu Skeleton Warrior, membuatnya tak berdaya. Kekuatan Jenderal Mayat Hidup hanya mampu melepaskan belenggu angin, namun itu tak berpengaruh. Para Skeleton Mage juga masih terdiam. Untuk membalikan keadaan, Cheng Yu harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Cheng Yu menatap Archmage. "Aku belum pernah menghadapi bos sendirian sebelumnya. Hari ini adalah yang pertama. Baiklah, biarkan aku lihat seberapa kuat dirimu." Cheng Yu sekali lagi menyalurkan Soul Flame ke dalam jiwa Archmage. Untungnya Soul Flame mengabaikan perisai sihir, membakar jiwa Archmage. Archmage tampak kesakitan, keringat bercucuran di wajahnya. Tanda-tanda kekalahan terlihat jelas pada Archmage. Namun, sebagai bos level 39 tingkat neraka, ia masih berbahaya. Detik berikutnya, ia mengayunkan tongkatnya, mengaktifkan skill awan api penghancur dunia. Beberapa bola api sebesar bukit jatuh menimpa Cheng Yu. Cheng Yu terkejut. Jangkauan dan kekuatan serangan itu jauh melebihi penyihir level 2. "Aku tak akan berjudi lagi," gumamnya. Ia mengeluarkan semua ramuan kuatnya. Jika itu tak mempan, ia akan menggunakan perisai kerangkanya beberapa kali lagi. Kita lihat siapa yang lebih tahan lama. Dengan bantuan ramuan, perisai kerangkanya membesar, melindungi Cheng Yu seperti gunung kecil. Dengan benturan dahsyat antara awan api penghancur dunia dan perisai kerangka, ledakan hebat mengguncang tempat itu. Pada saat yang sama, Archmage kembali menggunakan Silence pada Cheng Yu, sesuai dengan perkiraan Cheng Yu. Dalam benturan dahsyat antara serangan dan pertahanan, tak satu pun yang mampu mengalahkan yang lain.
Ini adalah pertarungan daya tahan. Cheng Yu tersenyum. Kau benar-benar ingin menggunakan silence padaku? Perisai kerangkaku kebal terhadap semua kendali dan efek negatif. Ayo, kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Ia terus meningkatkan Soul Flame. Di bawah serangan terus-menerus Soul Flame, Archmage mulai kewalahan. Dengan kesehatan dan pertahanan yang rendah, tubuh Archmage mulai hancur. Wajah Archmage mulai mendistorsi, mulutnya melolong kesakitan. Sebaliknya, Cheng Yu dan roh penjaga pos terdepan sama sekali tak terpengaruh, menatap Archmage dengan senyum jahat. Sepertinya bukan aku yang akan menyerah lebih dulu.